Yasinta Eye Sonbai, wanita lanjut usia di Kabupaten Timor Tengah Selatan, terpaksa bersuara ke media terkait kasus dugaan tindak pidana perampasan 3 unit mobil angkutan dalam kota miliknya yang diduga dilakukan oknum anggota Polres TTS berinisial RP. Kasus yang sudah dilaporkan ke Polres TTS tanggal 6 Juli 2019 lalu, hingga kini penanganannya terkesan jalan di tempat. Kepada KLTV News di SOE Kamis 30 Juni 2022, Yasinta mengungkapkan perasaan pedih dan sakit hati terkait kasus yang dialaminya. Kehidupan keluarga kini kian terpuruk, bahkan anak-anak pun putus kuliah, lantaran 3 kendaraan angkot yang menjadi sumber pendapatan utama tak lagi beroperasi. Di hari ulang tahun Polri yang ke-76 tanggal 1 Juli 2022, Yasinta meminta tolong Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Kapolda NTT Irjen Setio Budianto, dan Kapolres TTS AKBP I Gusti Putu Sukaarsa memberikan perhatian lebih bagi penuntasan kasus tersebut. Mobil saya 3 dirampas oleh anggota polisi. Hidup saya tergantung di mobil itu untuk anak-anak kuliah. Anak-anak saya sekarang terlantar, tidak kuliah. Tiap kali saya datang ke Polres, bilang minggu depan saya datang, bilang ganti Kapolres, ganti Kasat, nanti kita kasih naik. Ternyata tidak kasih naik. Sudah 3 tahun ini, Pak, mobil saya tidak angkat-angkat. Saya susah, hidup saya sederhana. Anak-anak putus kuliah, mau bayar pakai uang apa? Jadi Bapak, saya mohon Bapak Kapolres, Bapak Kapolda, tolong bantu saya. Stef Pobas SH yang dipercaya sebagai penasehat hukum Yasinta Sonbai kepada KLTV News mempertanyakan kinerja penyidik tindak pidana umum Polres TTS dalam mengimplementasikan visi yang diusung Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, yakni prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan atau presisi. Karena baginya, kasus yang dialami kliennya adalah kasus sederhana yang didukung sejumlah alat bukti yang cukup. Terkait kronologis kasus tersebut, Stef merinci, dugaan perampasan mobil kliennya dilakukan terlapor pada 9 Mei 2019 lalu, di 3 tempat berbeda saat mobil sedang beroperasi melayani pengguna jasa angkutan dalam kota SOE. Kasusnya kemudian bergulir di Polres TTS melalui Propam untuk memberi ruang mediasi dengan semangat restoratif justice yang diusung Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, namun ruang tersebut tak digubris terlapor. Karena tak digubris terlapor, pihaknya kemudian membawanya ke ranah pidana dengan laporan polisi nomor 163-7-2019-Res TTS tanggal 6 Juli 2019. Menurut Stef, laporan pidana itu ditanggapi terlapor melalui keluarganya dengan menggugat secara perdata ke Pengadilan Negeri SOE. Tujuannya untuk mendapat legitimasi pengadilan bahwa 3 mobil yang dirampas adalah barang jaminan atas hutang piutang dengan saudara Yeri Yapi. Tetapi dalam putusan pengadilan di tingkat pertama sampai Mahkamah Agung yang sudah inkrah, menyatakan 3 unit mobil tersebut bukan bagian dari barang jaminan atas hutang piutang dengan tergugat saudara Yeri Yapi. Saya lihat ini perkara yang sederhana, pembuktian juga sudah, supir itu juga sudah diminta keterangan, dan prarekon pernah dilakukan. Jadi ya bagi kita, menurut saya ya sebenarnya kendalanya di mana, kan bukti-bukti apa semua sudah cukup, mobil juga sudah di halaman Polres. Jadi mestinya ini tidak ada kesulitan dalam melakukan proses lebih lanjut. Jadi ya 3 mobil itu dalam putusan hakim itu tidak merupakan barang jaminan, sehingga itu harus diproses pidana umum. Kapolres TTS AKBP I Gusti Putu Sukaarsa melalui Kasat Reskrim Polres TTS Ibtu Helmi Wildan SH di ruang kerjanya Kamis 30 Juni mengakui kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Kasat Helmi yang baru bertugas di Polres TTS ini menyatakan ada perbedaan keterangan dari pihak-pihak yang bersengketa. Namun dirinya telah memberikan petunjuk kepada penyidik guna dilakukan pemeriksaan lanjutan dalam bentuk BAP konfrontasi.
Terhadap permasalahan tersebut ya memang masih tahap penyelidikan ya. Berdasarkan hasil interview dari rekan-rekan pemeriksa, memang terjadi beberapa perbedaan keterangan. Untuk hal itu memang kami sudah menyarankan kepada pemeriksa untuk memanggil seluruh pihak-pihak untuk dilakukan berita acara konfrontasi ya, untuk mengatasi perbedaan keterangan. Polcelere KLTV News mewartakan.